Selamat pagi, shalom buat semua jemaat Tuhan yang ada di rumah. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur buat hari ini, di mana hari yang Tuhan jadikan bagi kita. Kita mau beribadah kepada Tuhan, walaupun hanya singkat, tetapi saya selalu ingatkan, biarlah kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita fokus kepada Tuhan, sehingga kita boleh diberkati lewat ibadah kita pada pagi hari ini. Puji Tuhan, kita akan mau menyembah Tuhan. Kita nyanyikan pujian yang berkata, Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap takhta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, amin, berdiri menghadap takhta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami. Besar anugerah-Mu Tuhan, besar setia Tuhan. Kami ada karena anugerah Tuhan, kami ada karena kasih karunia Tuhan. Glory, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sembah
kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan pagi hari ini. Kami berterima kasih kepada Tuhan buat hari ini. Hari yang Tuhan sudah jadikan bagi kami Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Sehat kuat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami adalah anugerah yang luar biasa Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala apa yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih buat pimpinan Tuhan di sepanjang minggu yang kami telah lalui Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, pemeliharaan Tuhan begitu sempurna atas kehidupan kami. Engkau tidak pernah biarkan kami, Engkau tidak pernah tinggalkan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih pagi hari ini Tuhan, kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tempat ini. Engkau ada di rumah umat-umat Tuhan masing-masing Tuhan. Biarlah ibadah kami adalah ibadah yang diberkati Tuhan. Ibadah kami adalah ibadah yang menyenangkan hati Engkau Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Kami mau siap Tuhan memberikan kehidupan kami bersekutu dengan Engkau lewat ibadah di pagi hari ini Tuhan. Ampuni setiap dosa kami, ampuni setiap pelanggaran kami, sehingga kami layak Tuhan bersekutu dengan Engkau Bapa. Terima kasih segala bentuk pekerjaan iblis di dalam nama Yesus. Tuhan hancurkan semuanya demi kuasa darah-Mu. Haleluya. Kami akan beribadah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita mau menyanyikan pujian yang berkata, aku kan berdiri di tengah badai. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tegakkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tegakkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kami percaya apa yang kami lakukan pada pagi hari ini itu menyenangkan hati Tuhan. Amen. Sidang jemaat yang ada di rumah, yang sedang beribadah juga Tuhan memberkati dan menolong mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau siapkan hati kami untuk dengar kebenaran firman-Mu. Mengucap syukur, kami berdoa Engkau pakai dan urapi hamba-Mu. Jadikan hamba-Mu saluran berkat pagi hari ini, sehingga benar-benar firman Tuhan yang dari Engkau menjadi kekuatan buat kami semua yang ada. Terima kasih Bapa. Kami siap dengar kebenaran firman-Mu. Mengucap syukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mula utama saya ucapkan selamat pagi buat kita semua, buat sidang jemaat yang sedang ada di rumah. Saya juga mengucapkan selamat pagi ya. Saya percaya
kita semua di pagi hari ini ya diberkati Tuhan di hari Minggu ini ya. Saya percaya kita sedang beribadah dan saya yakin semua kita ada dalam perlindungan Tuhan ya. Kita akan melihat beberapa ayat di dalam kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayatnya yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Di sana firman Tuhan berkata begini, ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Puji Tuhan, kita sudah membaca beberapa ayat dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, saya sangat yakin kita hari-hari ini boleh ada kuat, sehat ya, karena pertolongan Tuhan ya. Hari-hari ini kita sedang ya diperhadapkan dengan keadaan dunia yang begitu menakutkan, begitu mencekam ya, dengan berita-berita yang sedang terjadi, yang sedang kita dengar hari-hari ini ya, yang membuat seringkali kita menjadi takut, menjadi gelisah. Tetapi saya percaya ada firman Tuhan yang boleh menjadi kekuatan buat kita di pagi hari ini ya. Kita sudah membaca beberapa ayat kebenaran firman Tuhan ya, bagaimana yang dialami oleh Elia. Saudara, kalau kita lihat di pasal yang ke-18 ya, bagaimana dia boleh mengalahkan nabi-nabi Baal, dan dia boleh menunjukkan bahwa Tuhan yang dia layani, Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Bagaimana yang tidak mungkin menjadi mungkin ya. Bagaimana mezbah yang dia buat pada saat itu ditaruh air dan api menyambar dari langit. Ini sesuatu hal yang sangat luar biasa. Ini sesuatu hal yang sangat ajaib ya. Dan saya percaya Elia melakukan ini karena Tuhan menyertai dia, karena Tuhan menolong dia. Tetapi kita lihat di pasal yang ke-19 bagaimana perubahan begitu luar biasa terjadi dalam kehidupan daripada Elia ya. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-1, ayat yang kedua, bagaimana ada seorang ya Isabel yang ya memberikan kata-kata ya, menyampaikan sesuatu kepada Elia bahwa dia akan pergi dan dia akan membunuh ini Elia, saudara. Saudara, perkataan yang memberi dampak yang luar biasa kepada Elia. Kalau kita lihat ayat yang ketiga, di sana dikatakan apa? Dalam 1 Raja-Raja pasal 19, maka takutlah Elia ketika mendengar apa yang disampaikan oleh Isabel. Dikatakan, maka takutlah ia. Dampak dari perkataan Isabel membuat Elia menjadi takut. Dan saudara, bukan cuma sampai takut, saudara. Di sana dikatakan ayat yang keempat, dikatakan Elia dia ingin mati, saudara. Ya. Sudah tidak ada pengharapan lagi dalam kehidupan daripada Elia. Padahal kalau kita lihat di pasal yang ke-18, bagaimana luar biasa Tuhan menolong dia. Yang tidak mungkin api menyambar dari langit, saudara, tetapi semuanya itu dilupakan oleh Elia ya. Dia menjadi takut dengan perkataan daripada Isabel. Saudara, hari-hari ini ya, kita sedang mungkin mendengar, melihat berita yang begitu menakutkan, tapi mari kita ingat bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Amin. Saudara yang saya kasihi, sidang jemaat yang ada di rumah, mari ya, bukannya kita sok-sokan jago hari-hari ini,
tetap kita jaga protokol kesehatan, tapi kita tetap beriman terus kepada Tuhan. Saya sangat yakin ada banyak pertolongan Tuhan yang kita sudah alami di waktu-waktu yang lalu. Ingat bahwa Tuhan tidak pernah berubah, ya. Kuasa kasih anugerahnya tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Sebab itu mari, ya, jangan seperti Elia ketika Isabel yang menyampaikan perkataan, ya, yang mengancam diri Elia, dia menjadi takut. Dia lupa bahwa dia baru ditolong Tuhan di pasal yang ke-18. Kalau kita lihat satu ayat yang saya ingin bagikan buat saudara. Di dalam Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Di sana dikatakan Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara, kalau kita lihat dalam ayat firman Tuhan dalam Yakobus 5 ayat yang ke-17 ini, bagaimana Elia, cuma dia yang mampu, ya, untuk mencegah supaya hujan tidak turun. Ketika dia berdoa, benar hujan tidak turun. Ketika dia berdoa, hujan pun turun, saudara. Tapi ketika Isabel mengancam nyawanya, dia menjadi takut. Padahal Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Saya percaya sidang jemaat yang ada di rumah, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa, yang sudah menolong kita sampai detik ini. Saya percaya dia akan tetap terus menolong dan menolong kita menghadapi keadaan yang mencekam hari-hari ini. Jangan terlalu takut, atau jangan takut saudara kita melangkah, ya, mengarungi keadaan yang begitu menakutkan hari-hari ini. Percaya kalau Tuhan sudah tolong kita di hari-hari yang lalu, Tuhan akan tetap terus menolong kita sampai kapanpun kita Tuhan izinkan hidup di muka bumi ini, ya. Jadi pesan firman Allah, jangan kita lupakan pertolongan Tuhan yang sudah kita alami di waktu-waktu yang lalu, ya. Elia, dia lupa, ya, dia berdoa hujan tidak turun, dia berdoa hujan turun, ya, dia berdoa bagaimana api, ya, menyambar korban yang dia bikin pada saat itu. Dia lupa semuanya itu. Cuma dengan perkataan daripada Isabel, dia menjadi takut. Orang sudah takut, saudara. Apa saja bisa terjadi dalam kehidupannya. Elia ketika dia takut, dia merasa ingin mati, ya. Sudah tidak ada pengharapan lagi. Padahal dia baru melihat mujizat yang luar biasa dari Tuhan. Sidang jemaat yang ada di rumah, mari jangan sampai kita lupa dengan pertolongan Tuhan yang sudah banyak kali kita alami dalam hidup ini. Puji Tuhan, ini saja kebenaran firman Tuhan yang boleh menjadi kekuatan buat kita pagi hari ini. Mari kita melangkah dengan kekuatan dari Tuhan, ya. Kita melangkah dengan pasti hari-hari ini. Tetap andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Saya ingin berdoa buat kita di pagi hari ini. Mari buka hati, yang ada pergumulan, yang ada persoalan masalah pagi hari ini. Kita mau sama-sama berdoa. Saudara yang ada di rumah yang sedang beribadah, mari buka hatimu pagi hari ini. Yakinkan bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kita pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Di pagi hari ini kami datang kepada Tuhan, menaikkan syukur lagi kepada Engkau. Kami sudah memuji Tuhan dan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami tidak mau takut melangkah hari-hari ini, ya Tuhan, karena kami tahu Tuhan sudah menolong kami sampai saat ini, dan kami percaya Tuhan akan tetap terus menolong kami. Sidang jemaat yang ada di rumah, Tuhan jaga mereka, lindungi mereka, apapun pergumulan mereka hari-hari ini Tuhan. Tuhan yang campur tangan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, mujizat pertolongan Tuhan mereka alami. Yang sedang tertutup jalan, Tuhan buka jalan. Yang sedang dalam permasalahan, Tuhan campur tangan di dalam nama Yesus. Yang dalam persoalan, Tuhan berikan kemenangan. Yang dalam sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Pagari terus kami umat-umat-Mu, ya Tuhan. Lindungi kami di hari-hari ini Tuhan. Jauhkan kami dari
mara bahaya, kecelakaan, virus, penyakit Tuhan jauhkan dalam tubuh kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati kami secara materi juga ya Tuhan. Tuhan buka Tuhan setiap mata pencarian kami, pekerjaan kami diberkati oleh Tuhan. Ikat terus kami Tuhan, keluarga besar GPDI Geria Permata dengan tali kasih yang dari Tuhan, sehingga berkat-berkat Allah mengalir terus dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu ini kami mau serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Jaga lindungi kami di sepanjang minggu berjalan ini ya Tuhan. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami usahakan, apa yang kami lakukan yang berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan buka jalan, Tuhan buat semua menjadi berhasil. Terima kasih pekerjaan Tuhan yang ada di Geria juga Tuhan berkati, Tuhan buka jalan. Hari-hari ini kami masih membutuhkan dana untuk membayar kami, Tuhan, untuk membayar kontrakan tempat kami beribadah sekalian kami tinggal. Kami percaya pasti Tuhan akan adakan tepat pada waktunya. Ini keyakinan kami, ini iman kami yang kami sampaikan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mengakhiri ibadah kami saat pagi hari ini, mengucap syukur kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita mau terima berkat dari Tuhan. Marilah kita pulang dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Allah Roh Kudus akan selalu menyertai, akan selalu menjaga dan melindungi setiap kehidupan kita, mulai saat pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Semua kita yang percaya dan diberkati oleh Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu buat sidang jemaat yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati.